Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang yang Rendah Hati, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 14. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempunyai banyak cara untuk menyadarkan orang-orang Israel yang keras kepala dan sombong, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memandang diri mereka sebagai orang yang suci dan orang yang lebih baik dari kebanyakan orang di Israel, seperti dalam bacaan Injil hari ini, yang menceritakan bahwa kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan sebuah ilustrasi yang secara tepat menggambarkan sifat manusia dari doa yang mereka ucapkan, yakni doa yang diucapkan oleh orang Farisi dan pemungut cukai. Dari sini kita dapat menemukan beberapa perbedaan. Pertama, tentang isi doa. Isi doa yang diucapkan oleh orang Farisi itu seperti sebuah laporan. Hal-hal yang dilaporkan pun semuanya baik dan indah. Selain melaporkan perbuatannya yang dia rasakan baik dan benar, orang Farisi itu juga meninggikan dirinya di hadapan Tuhan dan merendahkan pemungut cukai yang dia anggap sebagai orang berdosa dan jahat. Sementara isi doa dari pemungut cukai itu sangat singkat, yakni memohon belas kasih dan kemurahan Allah karena dia telah banyak berbuat dosa. Kedua, soal sikap
Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani melihat ke atas. Sikap ini menunjukkan rasa rendah hati dan sikap tidak pantas di hadapan Allah. Sementara orang Farisi berdiri, namun bukan sebagai orang yang merasa dirinya hina dan berdosa, tetapi sebagai orang yang merasa dirinya lebih baik dan suci dari sesama. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus mengajarkan dan menyadarkan orang-orang yang mendengarkan Yesus saat itu, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini, lewat perumpamaan tadi, Yesus kemudian mengajukan sebuah kesimpulan kepada mereka dan kita semua yang mendengar kisah tersebut dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini, yakni si pemungut cukai akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yakni si orang Farisi, akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan dari kesimpulan Yesus ini, kita dapat melihat dan memahami bahwa Allah menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan ikhlas dan mau mengampuni sesama. Orang yang rendah hati juga akan mau menerima masukan, teguran, kritik, sumbangan demi perbaikan dirinya jadi lebih baik. Selain itu, orang yang rendah hati tidak akan menghina dan merendahkan sesamanya sebagai orang berdosa. Orang yang rendah hati mengetahui dirinya tidak luput dari kesalahan dan dosa, karena dirinya tidak lupa dari kesalahan dan dosa. Maka orang yang rendah hati tidak memandang dirinya lebih tinggi dari yang lain. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang sombong akan menimbulkan sejumlah persoalan baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Pertama, orang yang sombong akan sulit untuk meminta maaf jika dia berbuat salah. Jika dia sulit untuk meminta maaf, maka ada kemungkinan orang yang sombong pun akan sulit untuk menerima maaf dari orang lain. Akibatnya, hubungan dengan orang lain menjadi terhambat. Kedua, orang yang bersikap sombong cenderung tidak mau menerima masukan, teguran, kritik, atau saran dari sesama yang pada dasarnya bertujuan baik. Dengan kata lain, orang yang sombong akan menutup dirinya terhadap Tuhan dan sesama. Karena menutup diri terhadap masukan dan teguran dari orang lain menyebabkan orang yang sombong tidak dapat melihat kekurangan dan keterbatasannya. Akibatnya, orang yang sombong akan sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Kita pun dapat melihat bahwa banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan karena salah seorang atau kedua belah pihak tidak mau bersikap rendah hati. Ada banyak contoh di mana dua orang, kelompok, atau komunitas yang sama-sama
menganggap dirinya benar dapat menciptakan konflik atau persoalan yang bisa sampai ke pengadilan atau perang. Padahal setiap masalah yang kita dengan sesama dapat diselesaikan jikalau kita rendah hati. Apakah kita sudah berusaha jadi orang yang rendah hati? Atau kita berusaha menjadi orang sombong yang dibenci Allah dan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi orang rendah hati, sebab hanya orang rendah hati yang berkenan kepadamu dan diterima oleh sesama. Semoga di masa prapaskah ini kami terus berusaha menjadi orang rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.